Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Pelajaran Hayat ini menyajikan ministry Watchmeni dan Witnessly. Witnessly melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun. Dan karya puncaknya adalah pelajaran Hayat Alkitab, yaitu sebuah pembahasan yang lengkap dan mendalam dari seluruh Alkitab. Dengan setengah hati kami menyajikan kepada Anda beberapa cuplikan rekaman dari ministrinya. Dan di akhir program kami akan memberikan alamat website kami, di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari kedua saudara ini. Dan sekarang kami harap Anda dapat menikmati program hari ini. Kadang-kadang di dalam gereja terjadi hal-hal yang tidak pernah kita duga. 1 Korintus 5 adalah salah satunya. Di dalam pasal ini, Rasul Paulus menanggulangi seorang saudara yang jahat. Pasal 5 ayat 1 mengatakan, "Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya." Saudara Petrus sudah hadir di sini untuk mempersekutukan pasal yang kelam di dalam perjanjian baru ini. Saudara Petrus, senang sekali Anda berada di sini bersama saya untuk membahas berita pelajaran hayat yang sulit ini. Amin. Kita sungguh memerlukan hikmat dan terang dari Tuhan untuk dapat melihat perkara ini berdasarkan fakta bahwa ini adalah sebuah catatan di dalam perjanjian baru. Betul sekali. Dan saya rasa kita akan terkejut saat kita mendengarkan persekutuan saudara Witnessly. Pembahasan saudara Witnessly atas pasal yang sulit dan kelam ini akan memberi kita terang yang besar. Saya gembira kita bisa berada di sini untuk membahas pelajaran hayat Alkitab ini. Saya merasa lega bahwa kita tidak membahas pasal ini tanpa bantuan. Saya rasa saat kita memasuki bagian pertama dari program kita hari ini, kita akan melihat bahwa kita memerlukan roh yang kuat. Dan itulah yang Rasul Paulus miliki saat dia menghadapi situasi ini. Saya akan membacakan ayat yang dirujuk oleh saudara Witnessly. Di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, "Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan." Jadi walaupun Rasul Paulus tidak berada di kota Korintus pada saat itu, dia melatih rohnya untuk membereskan situasi tersebut. Saat kita mendengarkan program ini dan saat kami membagikan program hari ini, doa kami adalah supaya kita juga bisa melatih roh kita untuk menjamah perkara ini, sama seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Saudara Petrus, mari kita mendengarkan saudara Witnessly untuk bagian pertama hari ini. Surat 1 Korintus pasal 5 mempunyai ciri tersendiri. Pertama, pasal ini menunjukkan bahwa seorang beriman yang sejati pun dapat melakukan dosa yang kotor. Dalam pasal ini, kita membaca tentang seorang saudara dalam gereja di Korintus yang melakukan dosa perzinahan dengan istri ayahnya. Melalui membaca pasal ini, kita nampak bahwa tidak mustahil seorang yang telah benar-benar beroleh selamat, seorang saudara sejati dalam Tuhan, melakukan dosa semacam itu. Kalau ini tidak tercatat dalam perjanjian baru, mungkin kita sulit mempercayai bahwa seorang yang telah beroleh selamat dapat melakukan dosa semacam ini. Sebaliknya, boleh jadi kita berpendapat bahwa setelah beroleh selamat, seseorang tidak mungkin berdosa seperti itu. Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa begitu gereja menyimpang dari visi inti ekonomi Allah dan masuk ke dalam jiwa, terbukalah pintu bagi nafsu daging. Ini tidak saja membuka jalan bagi cemburu dan perselisihan, bahkan juga bagi dosa-dosa kotor. Itulah sebabnya bahaya sekali jika kita tinggal di dalam jiwa. Dalam kehidupan gereja, jiwa tidak boleh menang. Kita semua harus belajar menyangkal jiwa dan menanggalkannya dan hidup di dalam roh.
kita harus tinggal di dalam roh dan memakai roh kita dalam setiap situasi. Dengan demikian, kita akan menutup pintu bagi nafsu daging. Saudara Petrus, barusan Saudara Witness Lee mengatakan bahwa sangat berbahaya dan beresiko untuk menempuh hidup gereja di dalam jiwa. Karena itu akan membawa kita ke dalam daging. Dan daging adalah sebuah tempat yang berbahaya, bukan? Oh, saya benar-benar takjub bahwa terang seperti ini menyinari pasal ini yang kelihatannya sangat negatif, dan memang sangat negatif. Sebab ada dosa semacam itu di dalam gereja di Korintus. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dibereskan oleh Paulus, karena dia adalah seseorang yang tinggal di dalam roh, dan dia bersatu dengan Tuhan yang adalah roh. Dan dengan cara ini dia dapat menangani situasi seperti ini, dengan cara yang tidak akan dapat diambil oleh saudara-saudara di sana, karena mereka benar-benar telah keluar dari jalur utama, dari sasaran sebenarnya kehidupan gereja, yang adalah Tuhan masuk ke dalam manusia, menjadi hayat bagi manusia, untuk menyelamatkan kita dari dosa dan segala sesuatu. Tapi ketika kita masuk ke dalam jiwa, dan sepertinya seluruh gereja di Korintus ini berada di dalam jiwa, itu berarti mereka tidak berada di dalam roh. Mereka ada di dalam pemikiran alamiah mereka, di dalam konsep alamiah dan religius mereka. Akibatnya, hal semacam ini membuka pintu bagi daging untuk masuk. Dan itulah yang telah terjadi dalam kasus yang khusus ini. Sesuatu yang sangat bersifat daging dan penuh dosa telah masuk. Dan mereka tidak tahu bagaimana menangani situasi seperti ini. Jadi syukur kepada Tuhan untuk Rasul Paulus yang melatih rohnya sampai satu tingkat di mana dia bisa masuk ke dalam pertemuan orang-orang Korintus ketika mereka membicarakan hal-hal ini. Dan Paulus bisa memberi keterang yang diperlukan supaya situasi ini bisa ditangani demi kehidupan gereja. Saudara Petrus, tadi Saudara Witness Lee membuat beberapa komentar, dan saya ingin lebih memahaminya secara lebih spesifik sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya dari pelajaran hayat hari ini. Dia mengatakan bahwa kita perlu menanggalkan jiwa kita atau menyangkal hayat jiwa kita, dan bahwa kita perlu belajar untuk hidup dalam roh kita. Apakah artinya itu? Saya rasa kita perlu mengulangi apa yang telah kita katakan berkali-kali dalam siaran pelajaran hayat Alkitab bersama Saudara Witness Lee ini. Saya ingat apa yang Saudara Witness Lee tunjukkan, yaitu mengenai bagaimana manusia diciptakan dengan roh, jiwa, dan tubuh, dan bagaimana tubuh kita menjadi daging. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, tubuh kita menjadi daging, dan jiwa kita menjadi ego. Kemudian roh manusia dipelihara demi kelahiran baru kita, sehingga roh Allah bisa masuk ke dalam roh kita dan memberi kita hayat. Tetapi jika kita tinggal di dalam jiwa kita, yaitu dalam pikiran, emosi, dan tekad kita, yang adalah manusia alamiah kita pasti akan membuka pintu bagi daging untuk diekspresikan. Dan itulah yang telah terjadi dalam kasus ini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, yaitu bahwa kita perlu menyangkal jiwa kita, dan kita perlu hidup di dalam roh. Dan sebenarnya, Saudara Aldo, yang benar-benar perlu kita lakukan adalah hidup di dalam roh kita sepanjang waktu. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kehidupan gereja yang sejati. Kita mungkin memiliki organisasi yang baik, tapi kita tidak akan memiliki kehidupan gereja yang sejati, kecuali kita berada di dalam roh. Saudara Petrus, sungguh menakutkan bagi saya ketika mendengar perbuatan jahat yang dilakukan orang itu bersama ibu tirinya. Ini adalah sebuah situasi yang benar-benar jahat dan penuh dosa. Akan tetapi peristiwa ini diawali dengan tidak hidup di dalam roh. Seperti yang Anda katakan, kita harus selalu hidup di dalam roh. Kalau tidak, kita akan berada di dalam bahaya jatuh ke dalam suatu dosa tertentu. Suatu dosa yang menjijikan, yang berasal dari suatu kehidupan yang tidak ditempuh di dalam roh. Bukankah demikian? Itu benar, menempuh kehidupan yang alamiah tanpa melatih roh akan membuka pintu lebar-lebar bagi daging yang masih eksis di dalam diri kita dan menunggu untuk diekspresikan. Dan hal-hal yang berasal dari daging ini sebenarnya bisa menduduki kehidupan gereja kita. Jadi kita perlu menjadi orang yang hidup di dalam roh sepanjang waktu. Ini berarti kita perlu mempelajari bagaimana cara menyeru nama Tuhan, bagaimana cara mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, dan bagaimana cara mengambil Kristus sebagai hayat kita.
Hanya dengan demikianlah kita bisa menempuh suatu kehidupan yang kudus. Dan seperti yang saudara dikatakan dalam berita-berita lain, saya juga ingin mengatakan, yaitu bahwa hampir setiap gereja adalah gereja di Korintus. Artinya kita berada di tepi jurang. Jika kita tidak tinggal di dalam roh, kita berada di ambang masuk ke dalam daging, yang akan sangat merusak seluruh bangunan tubuh Kristus. Semoga program pelajaran hayat hari ini dapat menutup pintu untuk sebagian dari serangan itu ke dalam tubuh Kristus. Ya, saya harap demikian. Mari kita mendengarkan kembali Saudara Witness Lee untuk melihat beberapa bantuan praktis tentang bagaimana cara menutup pintu itu. Verse 2. Di dalam ayat 2, Paulus berkata, "Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita, sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu?" Orang-orang Korintus bukannya berduka cita karena ada dosa yang begitu kotor di tengah-tengah mereka, tetapi mereka malah menjadi sombong. Tidak diragukan, ayat 2 adalah perkataan teguran yang keras. Yang pertama menyangkut Paulus menggunakan roh insaninya. Dalam ayat 3 dan 4, Paulus seolah-olah berkata, "Kamu tidak mengusir orang yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Tetapi dengan menggunakan rohku, aku telah menghakiminya. Walaupun di dalam tubuh aku tidak hadir di tengah-tengah kamu, namun di dalam rohku, aku hadir bersama kamu. Bahkan aku hadir pada persidanganmu dalam rohku. Jadi dengan rohku, aku telah menjatuhkan hukuman atas orang itu." Dalam ayat 4, Paulus dengan tegas berkata, "Bila mana kamu berkumpul, dan aku hadir secara rohani." Dalam bahasa Yunaninya, artinya berkumpul bersama rohku. Menurut ayat ini, roh Paulus sedemikian kuat sehingga menghadiri sidang kaum beriman Korintus. Rohnya berkumpul bersama mereka dan menyerahkan orang jahat itu kepada iblis. Ketika kita merenungkan ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Paulus menanggulangi gereja bukan hanya dengan menulis surat dan mengirim Timotius kepada mereka, tetapi juga dengan memakai rohnya. Ini membuktikan bahwa ia adalah orang yang hidup di dalam roh. Ini juga mengungkapkan betapa kuat rohnya. Roh Paulus demikian kuat sehingga dapat menghadiri sidang gereja yang jauh. Ia menggunakan rohnya untuk menghukum orang jahat itu dan menyerahkannya kepada iblis. Penyerahan ini adalah penyingkiran orang itu dari bait Allah yang kudus. Saudara Petrus senang sekali melihat ada orang seperti Rasul Paulus yang mampu melatih rohnya sedemikian kuat untuk menyingkirkan orang berdosa yang merusak gereja ini. Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita hentikan. Dan saya ingin menekankan di sini bahwa gereja membutuhkan orang yang seperti Paulus, yang memiliki roh yang kuat untuk memanjatkan doa semacam ini, bahkan dari tempat yang jauh. Saya ingin menegaskan bahwa Paulus dalam menghadapi seluruh situasi di Korintus yang penuh dengan hal-hal negatif, setidaknya ada 10 situasi negatif di sana. Dia adalah orang yang benar-benar bersatu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Allah di dalam rohnya. Dia melatih rohnya untuk menangani semua masalah ini, melalui membawa Kristus kepada orang-orang dan memisikan Kristus kepada mereka, dan bertindak dalam kesatuan dengan Kristus. Dalam kasus yang khusus ini, dia membereskan sendiri orang berdosa ini di dalam Tuhan Yesus. Dia bersatu dengan Kristus, dan dia mengatakan kalian berkumpul bersama, tapi kalian sombong dan tidak mau membereskan perkara ini secara tepat. Kasih yang mereka perhidupkan bukan kasih yang sejati, kasih yang bersedia untuk menanggulangi masalah-masalah demi kepentingan Allah. Sebaliknya, mereka mungkin mencoba untuk mengabaikan dosa ini tanpa perasaan sama sekali. Tapi di sini ada seseorang yang dipenuhi dengan Tuhan. Orang ini ada di dalam roh. Dia melihat segala sesuatu yang berasal dari alam roh, sehingga dia dapat menilai situasinya dan tahu bagaimana menghadapinya dengan cara yang kuat dan pasti, sehingga pembangunan tubuh tidak akan terganggu. Kehidupan gereja di Korintus dapat diselamatkan karena ada seseorang yang mengenal rohnya dan tahu bagaimana cara memperhidupkan serta melatih rohnya.
Baiklah, Saudara Petrus, saya pikir hari ini ada banyak kehidupan gereja yang memerlukan pertolongan semacam ini. Ini bukan sekadar cerita dari 2000 tahun yang lalu yang ada di dalam buku sejarah. Bukankah demikian? Benar, supaya kita bisa membereskan hal-hal semacam ini, kita membutuhkan seseorang yang hidup dalam roh untuk maju ke depan dan memberikan bantuan, bukan dengan hikmatnya sendiri atau segala sesuatu yang berasal dari dirinya, melainkan karena dia menjadi satu dengan Tuhan. Dan semakin banyak kita miliki orang-orang yang menempuh kehidupan yang esa dengan Tuhan, semakin kehidupan gereja dapat terus maju dan tubuh Kristus bisa terbangun. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda tidak memiliki situasi yang kelam seperti itu, sulit bagi Tuhan untuk menunjukkan betapa bijaksananya Dia, bukan? Dengan kata lain, ini adalah situasi yang sangat kelam, tetapi hasil akhirnya adalah Allah dapat menunjukkan hikmat-Nya, dan pada akhirnya orang tersebut dipulihkan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena kita harus terus maju sampai di 2 Korintus dan melihat bagaimana ini berakhir, yaitu bahwa ada satu jalan, yaitu Tuhan mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi Dia juga harus hidup di dalam kita untuk menjaga kita dari dosa. Tapi kita belum sampai pada 2 Korintus. Jadi lebih baik kita kembali untuk menyelesaikan pelajaran hayat kita hari ini. Dan sekarang, mari kita mendengarkan bagian terakhir dari persekutuan Saudara Witness Lee. Kita akan melihat bagaimana gereja dilambangkan oleh roti tidak beragi, dan bagaimana kita bisa secara praktis menempuh suatu kehidupan yang tanpa dosa melalui makan Kristus sebagai roti yang tidak beragi. Mari kita mendengarkan bagian terakhir dari persekutuan Saudara Witness Lee. The church life Kehidupan gereja adalah hari raya roti tidak beragi. Karena alasan inilah, setiap ragi yang ada harus dibersihkan dari gereja. Di sini ada poin yang sangat serius, yaitu dikeluarkan dari persekutuan gereja bukanlah hal yang kecil. Tetapi Anda dapat melihat bahwa pasal yang singkat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kehidupan gereja adalah sebuah hari raya dari kehidupan yang tanpa dosa. Roti tidak beragi menunjukkan hidup yang tanpa dosa, tanpa ragi. Di dalam diri sendiri, kita tidak dapat memiliki kehidupan semacam ini. Akan tetapi, dalam Kristus, kita dapat menempuh satu kehidupan yang tanpa dosa. Kita telah diletakkan ke dalam Kristus, dan kini kita harus belajar hidup di dalam Kristus dan oleh Kristus. Kemudian, Dia akan menjadi suplai hayat yang tidak beragi bagi kita. Dia akan menjadi sumber, pancaran dari hayat dan kehidupan yang tanpa dosa. Karena kita memiliki sumber dan suplai yang sedemikian ini, tidaklah mustahil bagi kita untuk menempuh satu kehidupan tanpa dosa. Jika kita mau menempuh satu kehidupan tanpa dosa, maka setiap hari kita harus makan Kristus sebagai roti yang tidak beragi. Jika kita makan roti tidak beragi, akhirnya kita akan tersusun dari roti yang tidak beragi. Kemudian, kita akan menempuh satu kehidupan yang tanpa ragi. Meskipun di dalam diri kita tidak mungkin tidak berdosa, namun di dalam Kristus kita dapat menjadi tanpa dosa melalui makan Dia sebagai sumber dan suplai dari hayat yang tanpa dosa. Karena Kristus sumber kita tidak beragi, maka jika kita berpesta dengan Dia setiap hari, kita dapat memiliki satu kehidupan gereja yang tanpa ragi. Baik, Saudara Petrus, apakah Anda percaya bahwa hal itu tidak mustahil? Tadi saya mendengar banyak amin ketika dikatakan bahwa tidak mustahil untuk menempuh suatu kehidupan yang tanpa dosa di dalam kehidupan gereja hari ini. Saya rasa berdasarkan terang yang kita terima tentang apa itu gereja,
yaitu bahwa gereja adalah perkara dalam roh, tentu saja itu tidak mustahil. Tapi kita perlu dipenuhi dengan Kristus. Ini bukan sekadar kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita, dan bahwa kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tapi kita harus tahu apa artinya hidup oleh Kristus pada hari ini. Jika tidak, kita pasti akan terlibat dalam dosa. Sifat alamiah lama kita masih bersama kita, daging kita masih bersama kita. Tetapi kita memiliki jalan keluarnya, dan itu adalah melalui dipenuhi dengan Kristus. Untuk dapat dipenuhi dengan sesuatu, Anda harus memakannya. Jadi untuk dapat dipenuhi dengan Kristus, kita harus makan Kristus. Bahkan Nabi Yeremia mengetahui kebenaran ini. Yeremia 15 ayat 16 berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, alam semesta." Ya, nama Tuhan telah diserukan atas kita, berarti kita telah mengambil sifatnya, karakternya, pribadinya, dan realitasnya, sampai satu tingkat di mana kita menjadi satu dengannya. Dalam Yohanes pasal 6, Tuhan mengatakan, "Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dan Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes pasal 4, "Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ayat-ayat semacam ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah ingin masuk ke dalam kita. Melalui Kristus berinkarnasi dan dibangkitkan menjadi roh pemberi hayat, Dia ingin bertumbuh di dalam kita sampai seluruh diri kita dipenuhi dengan Dia. Pada saat itulah kita menjadi manusia yang di dalam roh, dan barulah kita bisa berfungsi sama seperti Rasul Paulus berfungsi dalam kasus ini. Jadi jika kita mau setia kepada Tuhan dan menerima unsurnya ke dalam kita, melalui kita berpesta akan Dia, yaitu menerima firman-Nya, melalui berdoa, melalui bersekutu, melalui mengakui dosa-dosa kita, melalui menerima pembicaraan Allah dan hukum hayat batini ke dalam kita, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak berbuat dosa. Meskipun kita mungkin belum matang, tapi kita bisa hidup tanpa berbuat dosa. Tahukah Anda, Saudara Petrus, bahwa perkara makan Tuhan yang Anda persekutukan tadi adalah sebuah kebenaran yang menyebabkan murid-murid tersandung di dalam Yohanes 6? Di dalam ayat 60, murid-murid Tuhan mengatakan, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Kemudian di dalam ayat 66 dikatakan, "Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia." Saya akan berhenti di sini dan mari kita berbicara lebih banyak mengenai perkara ini. Menggarisbawahi apa yang baru saja Anda katakan, pada dasarnya Anda sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan, tetapi saya akan mengatakannya lagi. Dalam Filipi 3, Paulus berkata, "Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu." Kita akan mengulangi sesuatu di sini. Dan saya rasa ini akan memberi kepastian kepada Anda saat Anda mendengarkannya. Jadi mohon kesabaran Anda. Ketika tadi Saudara Petrus bersekutu mengenai perkara dipenuhi dengan Tuhan dan makan Tuhan, dan bahwa satu-satunya cara untuk dipenuhi dengan sesuatu adalah dengan memakannya. Hal pertama yang terlintas di dalam pikiran saya adalah seperti ini. Di tempat dahulu saya dibesarkan, setiap hari Minggu kami pergi ke tempat ibadah. Di sana kami maju ke depan dan kemudian makan sepotong roti bundar. Dan itulah yang pertama terlintas di benak saya ketika Anda mengatakan bahwa kita perlu makan Tuhan. Sebab saya dibesarkan dengan konsep tersebut. Jadi para pendengar di luar sana juga mungkin memikirkan hal yang sama sambil berkendara di jalan raya. Jadi kami ingin memberi Anda sebuah pemikiran yang lain, suatu sudut pandang yang berbeda yang mungkin belum pernah Anda dengar. Hari ini di dalam program radio ini, apa yang Saudara Petrus katakan adalah perkataan di dalam Yohanes 6, yang mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan inilah yang perlu kita makan. Dan Yeremia juga mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya.
Apa yang kita makan adalah perkataan-perkataan Tuhan. Kita bukan kanibal. Ada yang mengira bahwa orang Kristen sebermula adalah kanibal karena Tuhan mengatakan hal tersebut. Itu bukanlah apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Kita bukan sedang berbicara tentang makan daging secara fisik. Kita sedang berbicara tentang makan perkataan-perkataan Tuhan, tentang menerima perkataan itu masuk ke dalam kita. Saudara Petrus, dapatkah Anda membahas lebih banyak tentang hal ini? Ya, salah satu hal utama yang saya rasa telah banyak disalahpahami orang-orang adalah meja Tuhan. Dengan kata lain, apa yang Anda rujuk pada pengalaman Anda di masa lalu tadi adalah mengambil bagian dari meja Tuhan, yaitu roti dan cawan. Meja Tuhan yang telah Tuhan dirikan ini disebut perjamuan terakhir. Dan itu adalah sesuatu yang kita praktikkan setiap minggu. Dalam mengingat Tuhan dan menyembah Allah Bapa, kita memang mengambil roti dan cawan. Dan ada ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa ketika Anda mengambil roti itu, Anda sebenarnya sedang makan daging Tuhan Yesus. Secara harfiah ini tidak benar. Ini adalah sebuah gambaran dan sebuah ilustrasi atau praktek yang mengingatkan kita dan menyebabkan kita mengingat Tuhan dalam kematiannya bagi kita dan untuk memamerkan kematiannya. Tapi ini juga adalah untuk mengingat Tuhan bahwa Dia ada di dalam kita untuk menjadi hayat kita. Disinilah kita perlu memperjelas bahwa cara kita makan Tuhan bukanlah melalui semacam upacara, tapi dengan cara datang kepada firman Allah dan berdoa dengan firman itu. Dia adalah firman yang hidup dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Tetapi mengenai firman yang tertulis, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya, perkataan-perkataan katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jika kita menerima perkataan-perkataan Tuhan melalui melatih roh kita, yaitu melalui mendoakannya, kita akan mendapatkan hayat dan kita akan bertumbuh dari hari ke hari. Saya pernah mendengar bahwa kalau Anda tidak penuh dengan firman, maka Anda penuh dengan dunia. Jika Anda penuh dengan firman, Anda penuh dengan Kristus. Dan jika Anda tidak penuh dengan Kristus, lalu Anda penuh dengan apa? Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri saat ini sambil Anda mendengarkan. Jika Anda tidak penuh dengan firman, Anda penuh dengan apa? Saya akan mengatakan mungkin penuh dengan sesuatu yang berasal dari dunia, sesuatu yang bukan Kristus. Tetapi ketika Anda penuh dengan firman, Anda penuh dengan Kristus. Gambaran dalam 1 Korintus 5 adalah gambaran tentang gereja tidak beragi. Dan Paulus berkata, buanglah ragi yang lama itu, buanglah apa yang bukan Kristus, buanglah elemen yang penuh dosa itu, sebab itulah bagian yang bukan Kristus. Saudara Petrus, apakah Anda memiliki kata kesimpulan untuk hari ini sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada para pendengar kita? Saya hanya ingin mengatakan bahwa makan Kristus adalah jalannya dan satu-satunya jalan untuk menghadapi situasi dan segala macam perkara dosa adalah dengan menyangkal jiwa, dengan menanggulangi daging, melalui penghakiman yang berasal dari Tuhan sendiri, melalui mengambil Tuhan sebagai kurban penghapus dosa dan kurban penebus salah kita, dan melalui dipenuhi dengan Kristus, melalui makan firman Tuhan. Terima kasih banyak dan terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai buku-buku pelajaran hayat, Anda dapat menghubungi kami melalui situs web pelajaranhayat.com. Saudara Petrus, senang sekali Anda bersama kami hari ini. Saudara Aldo, senang sekali saya bisa berada di sini. Mewakili Saudara Petrus, saya Aldo, mengucapkan sampai berjumpa kembali di program selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk karya-karya Watchman Nee dan Witness Lee, dua orang rekan sekerja Allah di Tiongkok, selama paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Watchman Nee mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministry ini di Taiwan. Kemudian Allah menuntunnya ke Amerika Serikat dan akhirnya ke seluruh dunia. Sebelum dia meninggal pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul buku dari Watchman Nee dan Witness Lee yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan beberapa bahasa lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut buku-buku pelajaran hayat, silakan mengunjungi situs web kami, pelajaranhayat.com. Terima kasih sudah mendengarkan.